Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Aswajah bab 2 tentang tokoh Aswajah. Nah, tokoh Aswajah yang pertama adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari lahir di kota Basra pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Beliau lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga yang mengikuti Aswajah. Ayahnya bernama Ismail. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut paham Aswajah. Sedangkan Imam Abu al-Asy'ari gemar mendalami ilmu akidah. Beliau adalah Imam Aswajah dalam bidang akidah. Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari adalah orang yang rajin menimba ilmu kepada para ulama dan juga menyusun beberapa kitab untuk memurnikan akidah Aswajah dari faham selain Aswajah. Di antara kitab yang disusunnya adalah 1. Al-Umad fi Ru'yah, 2. Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilafu al-Musallin, 3. Risalah Ahli Tsaghar. Tokoh Aswajah selanjutnya adalah Imam Abu Mansur al-Maturidi. Beliau lahir pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Imam Abu Mansur al-Maturidi bernasab lengkap Muhammad bin Mahmud atau yang dijuluki juga dengan Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi dilahirkan di desa Matrid, sebuah desa di daerah Samarkand yang sekarang termasuk bagian dari negara Uzbekistan. Mengenai tahun kelahirannya, Dr. Muhammad Ayub menyatakan Abu Mansur al-Maturidi lahir sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Beliau hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang tinggal di Mesir untuk mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Aswajah. Kemudian, popularitas mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi yang dianut oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia semakin cemerlang setelah Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menegaskan bahwa rujukan pemahaman pemikiran organisasi Islam terbesar di Indonesia itu berpedoman pada pemikiran kalam al-Asy'ari dan al-Maturidi. Nah, anak-anak, tokoh Aswajah selanjutnya adalah Syekh Muhammad Nawawi Banten Al-Jawi. Anak-anak, Indonesia pernah memiliki seorang ulama termasyhur di Jazirah Arab. Beliau menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, menulis buku yang terbesar di Timur Tengah. Dialah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Namanya sangat terkenal di Saudi hingga dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, yakni ulama di kawasan Hijaz. Kefakihannya dalam agama pun membuatnya dijuluki Nawawi Ats-Tsani atau Nawawi yang kedua. Maksudnya adalah sebagai penerus ulama dunia. Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah atau 1277 Masehi. Nama dan gelar lengkap beliau yakni Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Beliau lahir di kampung pesisir Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun
1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Secara genealogis, Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon, yaitu keturunan dari Maulana Hasanuddin Sultan Kerajaan Islam Banten pertama. Tokoh Aswaja selanjutnya adalah Al-Imam Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 1362 Hijriah atau 1943 Masehi. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani adalah salah seorang ulama besar Makkah pada abad lalu. Beliau telah mengajar berbagai ilmu Islam di Masjidil Haram selama hampir 40 tahun. Selain itu, Sayyid Muhammad juga belajar kepada ayahnya, Sayyid Alwi Al-Maliki, dengan beberapa materi hadis yang sahih dan belajar kepada ulama yang lain. Faham Aswaja juga mencetak kader-kader Aswaja dari penjuru dunia yang akan memberikan perubahan di daerahnya masing-masing. Sayyid Muhammad meninggal pada hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 2004 Masehi. Baik anak-anak, kalian sudah mempelajari dan mengetahui tokoh-tokoh Aswaja yang diantaranya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mempunyai karya diantaranya adalah Al-Umad fi Ru'yah, yang kedua Maqalah Al-Islamiyyin wal Ikhtilafu Al-Musallin, yang ketiga Risalah Ahli Tsaghar. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Nawawi Banten Al-Jawi. Dan yang keempat adalah Al-Imam Muhammad Alwi Al-Maliki. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.